lahan kepada pelaksanaan sebagai bentuk ibadah. Kehadiran kalender akurat dan komprehensif merupakan suatu tuntutan peradaban dalam kurung keprofesional kreatif dan sekaligus merupakan syarat bagi suatu peradaban untuk tetap eksis dan berkembang. Tentunya arti kehadiran suatu kalender yang akurat dan komprehensif tidak perlu mendapatkan penegasan lagi. Jelas bahwa melalui kalender selama itu akan mengakibatkan masyarakat kehilangan kemampuan untuk membuat perencanaan ke depannya, mengelola bisnis, terjauhnya penyelenggaraan momen-momen agama. Dunia Islam telah menemukan banyak kalender, akan tetapi kalender itu lebih merupakan kalender lokal yang hanya cocok bagi daerah di mana ia dibuat. Memang ada suatu kalender Islam yang dapat dianggap internasional, yaitu kalender Hisab Urfi. Kalender ini merupakan sistem penanggalan yang tertua dalam sejarah Islam dan digunakan secara luas bahkan hingga saat ini. Akan tetapi kalender ini juga banyak memiliki kelemahan baik secara teknis maupun dari segi kesesuaian dengan daripada kalender mendapatkan tanggal hingga peristiwa alam, sejarah keagamaan dan kebudayaan lain yang berkala maupun yang tidak berkala. Yang kedua, mengukur selang waktu yang sama. Hal ini sangat penting digunakan dalam kegiatan sosial, bisnis dan industri, dan adanya suatu rencana dapat diperhitungkan secara matang mengangkut waktu yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan. Pengertian dari desain adalah suatu sistem yang berlaku untuk segala jenis perancangan yang mana titik beradanya dilakukan dengan melihat segala sesuatu persoalan tidak secara terpisah atau sendiri, namun sebagai suatu persatuan di mana suatu masalah dengan lainnya saling terkait. Di sisi lain, desain juga diartikan sebagai perencanaan dalam pembuatan sebuah objek, sistem, komponen atau struktur. Foto kalender ini adalah cover dan kalender. Ini gambar di bawah ini adalah salah satu isi dari kalender. Yang gambar nomor 1 ini adalah tampilan pertama dan gambar yang nomor 2 ini adalah tampilan yang kedua. Alat dan bahan yaitu software, bahannya adalah software CorelDRAW X7 dan alatnya adalah komputer, mouse dan keyboard. Kesimpulan, kalender merupakan sebuah sistem untuk memberi nama pada sebuah periode waktu, seperti halnya contoh hari sebagai contohnya. Nama-nama ini dikenal sebagai tanggal kalender. Tanggal ini bisa didasarkan dari gerakan-gerakan benda angkasa seperti matahari dan bulan. Kalender juga dapat menunjuk kepada alat yang mengilustrasikan sistem tersebut. Font yang saya gunakan dalam pembuatan desain kalender ini ada 2. Yang pertama Arial, yang kedua Impact. Dalam font Arial ini ada banyak versi seperti gambar di samping, tapi yang saya pilih adalah Arial Bold. Alasan saya mengambil font Arial Bold dan Impact karena menurut saya simpel dan tidak membosankan dan sering digunakan di kalender-kalender yang pernah saya lihat. Warna. Kenapa saya kok identik dengan warna hijau? Karena warna hijau adalah warna yang indah dipandang dan bukan warna yang menyenangkan. Dan warna hijau itu cukup menarik untuk saya letakkan dalam desain kalender ini. Hanya motif dari lambang itu yang identik dengan warna hijau. Dan saya mengambil contoh yang ada di sekitar kita, yaitu ruangan yang berwarna hijau yang membawa ke dalam kedamaian dalam kehidupan kita. Kenapa saya mengoperasikan warna hijau dan hitam? Karena saya mencari keserasian antara warna yang satu dengan warna yang lain agar kelihatan menarik dan tidak membosankan. Saran-saran: kreatiflah dalam mendesain karena dengan kreatif bisa bermanfaat untuk semua kalangan. Jangan takut salah dalam berkreasi karena kreasi adalah sumber karya kita. Teruslah berkarya karena berkarya merupakan sumber pengetahuan. Ini adalah hasil akhir dari semua desain saya. Terima kasih. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Mas siapa? Abdus Sakur. Desainnya lumayan ya, tapi gradasinya terlalu banyak. Ya. Dan kalaupun warna hijau, pemilihannya jangan hijau terlalu kuat. Pemilihan hijaunya jangan hijau terlalu kuat. Ya. Karena lebih gelap. Itu. Iya, lebih gelap. Nanti kalau gelap Oke, yang pertama itu, nah apa nanti juga bisa direkam lah dari teman. Yang kedua adalah ada tulisan Jumat di sini Jumaat, fatal. Ini fatal. Ini menjadi sesuatu yang fatal, kecil tapi fatal. Gitu. Oh ini siapa yang buat? Siswa SMK kita. Ehonya di SMK, siswa SMK Al-Miftah. Ketika ini menjadi masalah, yang tidak enak yang kena juga adalah sekolah kita. Kalau diupload nanti. Dan selanjutnya juga penulisan Mei. Tuh. Oke. Dan juga Happy New Year apa happy tulisannya ya, tulisan gitu. Yang kena juga bahasa Inggris gitu ya. Yang kena sekolah gitu. Gimana tulisan gitu. Makanya ini diganti. Oke, saran saya yang ketiga adalah harusnya ada kalender Islamnya, Hijriahnya. Kalau 2021 masih ada perbincangan, ada dua apa? Ayo, kira-kira gimana? Dijelaskan apa? Ada dua pendapat. Ya, ada yang sama, ada yang tidak. Jadi saya agak letakkan karena takut salah. Oke, tidak apa-apa. Di sini ada Muhlis ini ilmu falak ya, sambil gitu ya. Sama kalender dia. Ilmu perbintangan. Oke. Untuk yang lain cuma masalah warna mungkin juga harus biar gak ini warnanya ya. Warnanya biar gak terlalu gelap gitu. Agak sedikit cerah. Hijau agak cerah. Lebih gelap, gradasi gelap. Yang lain soalnya sudah bagus. Pemilihan fotonya juga sudah bagus gitu ya. Revisi ya? Direvisi. Keterangannya juga harus ditampilkan. Iya. Ejaan yang perlu diperbaiki. Ya, oke. Kalau itu untuk yang lain mungkin bisa tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gur. Semangat Gur. Ya, tidak usah tegang Gur. Intinya presentasi kamu tidak akan ngulang. Ya, ada revisi saja katanya. Tidak ngulang. Pertama, saya mau berkomentar. Yang kedua nanti mau bertanya. Saya memang belum pernah punya kalender. Belum pernah, karena nggak ada orang baik kalender. Ada dua kali ada kalender. Begini, kalau desain itu terkadang kita harus memenuhi semua permintaan dari para konsumen. Kamu beranggapan ini sudah baik menurut pandangan kamu, tapi belum tentu orang yang pemesan atau konsumen itu cocok. Terkadang yang dipesan oleh konsumen itu tidak lebih bagus daripada yang kita inginkan. Ya cuma kita tidak bisa memaksakan ketika itu adalah pesanan. Tapi dalam desain yang perlu saya komentari ya tadi sudah disinggung masalah kewarnaan. Memang ini kurang bukan tidak cerah sih,
hitam dengan hijau tua itu akan menimbulkan kegelapan. Jadi andaikan tidak ada di sini kan ada hitam, ada hijau tua di bawahnya, kemudian terus ke pinggirnya hijau tua, sehingga tidak cepat kelihatan cahaya. Oke, itu. Kemudian yang kedua, ini saya tanya masalah kalendernya dulu, karena kan kreasi kalian itu nanti bertimbang. Kalau semisal kalender ini valid, boleh ditampilkan, ya. Yang tahun 2021, karena ini 2 tahun lagi, bukan tahun depan ini, tapi 2 tahun lagi. Kalau memang tidak valid, saya rasa hanya dikasih tanda. Kalau ini desain. Jadi tidak, maksudnya nanti ketika direvisi ini di dalam kalendernya kasih watermark desain. Jadi orang ketika nanti di publik melihat di Facebook semisal kita di halaman di fanpage kita sudah diupload, maka orang nggak melihat kalendernya, takut ada yang ngambil download punya SMK kemudian dicetak sendiri pas sabar romanah itu dari patokan. Nama itu dilun gitu. Sesat menyesatkan. Jadi dikasih watermark nanti desain itu di putih-putihnya di tanggalnya ya. Kemudian akan lebih indah ketika background dasar dari tanggal ini diluruskan saja. Kalau dari saya seperti itu. Keterangan seperti ini tidak apa-apa dipisah dari kolom teks. Bisa dipahami? Coba kamu lihat di layar itu. Di tengah itu, coba yang sesi 2, yang gambarnya kiai itu lah. Putih bawah di kalender di bawah bulan Mei. Bulan Mei itu nggak lurus, nggak simetri kata Pak Sikul tadi, sehingga lebih baik ya background angka itu kamu samakan saja. Kalau memang ada keterangan libur penanggalan merah diletakkan di bawahnya, di luar tanggal, itu akan lebih pas ketika dilihat, indah dan selingkuhnya itu lebih ngena gitu. Nah itu kan gak bagus dilihat dari jauh, ada putih lebih di tengah sendiri, maka tidak bagus itu ya. Itu yang kedua saya. Kemudian ya betul tadi kalender Hijriah ya, kalau kamu tidak mau meletakkan, kalau semisal karena tidak usah dipaksakan lah. Karena kamu kalau belajar falak dalam jangka 3 bulan tidak akan selesai nanti. Tanggal berapa? Karena ini sudah ke desainnya saja, jadi kasih watermark desain nanti. Kemudian ini di kalender 2001 dengan gambar. Saya tahu keinginan kamu. Maksud dari titik ini yang saya titik dan ada putihnya itu maksud kamu kan agar persis dengan buku, sebagaimana buku dibuka itu, ya kan? Ya saya tahu maksudnya. Cuma kalau hanya 2 itu kurang. Jadi kalau hanya 2 bisa 3. Kemudian yang kurang lagi adalah warnanya tidak pas. Warnanya tidak pas. Artinya dilihat dari jauh tidak bisa menggambarkan buku terbuka. Apa dengan step plus lah istilahnya. Tapi step plus yang ya buklet itu, buklet. Ini kamu kan maunya ke sana, mau seakan-akan ini adalah buklet. Tapi gak nyampe gitu loh. Kepada saya tidak nyampe. Ada titik-titik, ada sedikit, jadi nggak nyampe ini adalah buklet gitu. Yang lain nggak ada. Cuma di sini terlalu kosong, banyak space kosong. Di bawah ini putih ini bisa lagi ditambah. Andaikan dikasih apa ya? Ya pokoknya di sini harus ada. Jangan sampai kosong. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi itu saya ulangi, yang pertama adalah simetri dari
tanggal ya, kemudian booklet ini, kemudian yang ketiga yaitu adalah blank area yang harus direvisi. Pertanyaan saya adalah, saya lihat di desain kamu di pojok kiri itu ada lem kecil, ada lem kecil berwarna putih, ada gambarnya ke samping itu bungkol pakai samping. Ini maksudnya apa? Ya, itu yang saya tanyakan. Apa maksudnya? Ya itu. Tolong dijelaskan. Karena sepertinya ini bisa juga mengganggu, bisa jadi ini adalah suatu inovasi. Mana? Ini cuma sebagai biasa. Ini cuma sebagai hiasan, Pak. Jadi kalau memang menghias saja, tambah warna. Jangan hanya putih. Kalau putih itu seakan-akan mengganggu kepada background yang ada di belakangnya. Mengganggu kepada background yang ada di belakangnya. Kalau hanya putih. Jadi andaikan itu bisa pelangi, itu lebih indah. Bisa lebih indah. Pemanis itu harus bermacam-macam. Tidak boleh hanya satu warna. Ya, karena itu bukan dasar, itu sudah desain pemanis untuk pengindahan. Jadi diwarnain saja, bisa lingkaran yang merah kuning hijau, begitu ya, dipelangin. Sudah, itu mungkin dari saya kurang lebihnya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya tanya agak dasar dari karya. Satu itu tentang bagus, mungkin satu saat itu ada basic cover itu kan di sinematografi, fotografi, desain itu kan pemahaman tentang warna itu hal yang paling besar sebelum pengukuran, sebelum pola dan lain sebagainya. Itu coloring itu basic kalau saya tidak salah. Jadi pemahaman tentang warna itu dasar. Sangat aneh sekali ketika diuruskan kreatif, entah itu sampai menekuni di desain, menekuni di sinematografi, menekuni di fotografi, itu tidak paham tentang warna kombinasi. Bagus yang paham, karena kebetulan beliau itu di jurusan itu. Jadi pertama, jadi kenapa harus ada hijau? Apakah